Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita balik lagi ke seri MATLAB ya. Setelah sebelumnya kita selingi dengan video tutorial Arduino ya. Tapi ya sekarang saya pengen rehat dulu lah dari Arduino ya. Cuman bukan berarti si Arduino ini ditinggalkan gitu ya. Cuman saya pengen rehat dulu aja karena si Arduino ini kalau ngetek effortnya lumayan juga sih. Kita harus apa ya, punya dua device lah seenggaknya gitu buat ngerekam. Yang pertama ya ngerekam si Arduino-nya ya. Terus yang kedua ya harus screen record juga gitu ya. Terus proses editingnya juga ya agak lumayan lah, nggak sesimpel kalau MATLAB gitu ya. Jadi ya sekarang saya pengen bahas MATLAB dulu ya. Eh, Selain faktor itu ya MATLAB juga salah satu apa ya, seri yang dari segi views-nya tuh lumayan gitu. Yang nonton tuh banyak ya. Terus interaksi di kolom komentarnya juga lumayan gitu ya. Ada yang request materi, ada yang minta diajarin gitu ya. Ya macam-macam lah gitu. Si MATLAB ini ya lumayan lah pokoknya. Jadi daripada ditinggal begitu aja si MATLAB, mending apa ya, dikembangin lagi lah MATLAB-nya gitu. Oke, ya kita langsung aja ke materi ya. Nah, di video ini kita akan sama-sama mempelajari ya materi yang sebenarnya udah saya singgung ya di video keberapa gitu lah, saya lupa. Yang pasti di video yang judulnya tuh plotting ya, plotting data gitu ya. Nah, itu saya pernah nyinggung kalau saya tuh mau bahas 3D plot gitu ya. 3D plot kan kalau di video-video sebelumnya kan kita lebih sering pakai plot yang sifatnya dua dimensi aja gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama pelajari gimana sih cara buat plot tiga dimensi itu. Nah, kita langsung aja deh buat variabelnya ya. Saya buat variabel x dan y ya. X dan y misalnya nih. Variabel x y dengan nilainya berapa ya? Mesh ya. Kita bikin mesh aja ya. Lebih simple. Mesh grid, sorry. Mesh grid 0 sampai 5 gitu ya. Dengan penambahan 0,1 aja. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung sih dengan mesh grid ini ya, dengan si mesh grid ini, jadi mesh grid itu kita kayak bikin apa ya, kotak-kotak gitulah, kotak-kotak gitu sepanjang dari 0 sampai 5 gitu ya. Nanti ada berapa data gitu. Coba run aja dulu. Nah, value dari nilai x tuh 51 kali 51. Ya, artinya teman-teman bayangkan aja gitu ya. Kita punya apa? Gambar kotak-kotak yang panjangnya 51 kali 51 gitu. Kita coba tulis di komen dulu aja ya biar lebih lengkap. Nah, x-nya segini nih. Dari 5 ya. Dari 0 sampai 5 gitu maksudnya, sorry. Dari 0 sampai 5 ya, dengan penambahan sebanyak 0,1 gitu ya di setiap kolomnya. Kali ini kolom 1 through 6 ya. Dari 1 sampai 6 tuh nambahnya 0,1, 0,1, 0,1. Jadinya segini nih jumlahnya nih. 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Pokoknya ditambah 0,1 sampai menyentuh angka 5 gitu. Nah, kemudian kita sebenarnya dengan dua variabel seperti ini kita sudah bisa melakukan plotting 3D ya. Misalnya kita pakai yang mesh ya. Mesh. Sudah banyak pilihannya ya. Mesh X dan Y. Jadi kita sudah bisa menampilkan plot 3 dimensi. Nah, kayak gini jadinya ya. Jadi kita punya grid 51 kali 51 gitu. Ini kalau dua dimensinya ya begini. X-nya 1, Y-nya X-nya 11, Y-nya 29, Z-nya 1. Gitu. Ini Z-nya 2,3 karena kan kalau dari sini ya jadinya linear gitu ya. Antara X sumbu X dan Z-nya tuh ya. Kita coba kasih label dulu aja deh ya. X label. Sama ya, untuk ngasih label pakai X label ya. Untuk X ya. X. Terus yang Y-nya Y label. Y. Z label.
Z, sorry, Z. Terus kita run, nah udah ada muncul ya si labelnya. Nah kalau tampilannya kayak gini, ini kan masih sama aja 2 dimensi ya, cuma X sama Y aja. Nah kalau kita diputer, nah maka akan muncul garis kayak gini nih ya. Ini X nya linear ya, Z, sumbu X terhadap sumbu Z itu linear. Jadi lurus aja gini, lempeng-lempeng aja nih ke atas. Z nya 0,1, X nya 2, Y nya 13. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya. Kalau untuk ya cuma sekedar 3D plot tuh sebenarnya sudah cukup ya, dengan 2 variabel kayak gini aja sudah cukup. Ya. Nah, terus ini Z-nya dari mana? Nah, ini dapatnya tuh dari jarak dari 0 sampai 5 ini nih. Ya, 0 sampai 5 tuh ini nih maksudnya nih. Si sumbu Z-nya tuh asalnya dari situ gitu. Dari 0 sampai 5, makanya di sini nilai terkecilnya pasti 0 ini. 0, tertingginya 5 ya. Nah, sekarang kita akan coba buat yang bergelombang gitu ya, enggak yang linear kayak gini ya. Kita pakai sin dan cos saja kali ya. Kita hapus dulu yang mixnya, labelnya jangan dihapus. Kita buat variabel baru yang mengalihkan si X dan Y gitu. Z sama dengan sin X dikali cos aja kali ya, berbeda cos Y. Terus kita buat meshnya yang Z ya, karena kan kita nampilin hasil perkaliannya gitu. Nah, jadinya kayak gini kalau kita pakai pakai sin dan cos tuh kayak gini nih jadinya nih. Si grafiknya tuh ya melengkung gini nih, ya istilahnya tuh ya. Jadinya bergelombang gini lah, saya lupa istilahnya apa. Kayak gini, terus Z-nya 0 nih ya. Nolnya di sini nih. Nilainya juga ada nilai negatif ya, karena kita kan pakainya sin. Jadi sebanyak 51 angka ini dihitung gitu ya. Sinnya berapa ya, cosnya berapa gitu, terus dikalikan. Ini kalau tampilan 2 dimensi ya begini nih. X dan Y ya. X terhadap Y jadinya kayak gini. Kita punya 51 kali 51. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, di sini ada warna ya. Yang mana warna ini menentukan tinggi rendahnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat peta gitu ya, peta apa istilahnya itu ya? Topografi apa ya? Setahu saya namanya topografi gitu ya, peta topografi. Jadi ada, kalau misalnya ada gunung itu warnanya misalnya di kuning, terus kalau misalnya ada lembah jadinya hijau gelap gitu ya. Nah, ini tuh sama sebenarnya. Nah, jadi yang kuning ini semakin kuning semakin terang gitu ya warnanya. Kuningnya tuh jadi itu nilainya semakin tinggi gitu. Nah kan, kalau yang biru makin gelap itu makin ke bawah ya, makin negatif nilainya gitu. Terus apa lagi ya, kita nyoba yang lain aja deh ya, nyoba ini jangan mesh gitu. Nah, kita pakai cara yang lain dengan cara klik variabelnya, terus plot. Nah, terus pilih mau plot yang mana. Kita pakai heatmap misalnya nih, bisa nggak ya? Sebelum pernah nyoba pakai heatmap. Nah, kalau heatmap jadinya 2 dimensi ya. Kita pakai yang 3D aja deh ya. Nah, MATLAB 3D Surfaces yang surf. Nah, sebenarnya secara tampilan gak jauh beda ya, kotak-kotak itu, cuman
di jarak antar garis itu ada warnanya gitu kan. Kalau tadi yang mesh itu yang diwarnai itu garisnya gitu, kalau ini kan garisnya hitam tetap. Nah ya, ini juga sama, semakin kuning ya semakin tinggi gitu, yang semakin biru semakin rendah gitu ya. Kita coba lagi yang lain ya, misalnya kontur nih. Nah, kontur juga sama ya, cuma ini disajikannya dalam bentuk 2 dimensi gitu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang mana gitu ya, ya itu tergantung teman-teman aja perlunya yang mana gitu. Kita coba yang ribbon. Yang ribbon juga ya sama lah ya. Nah kalau ini bedanya dari segi apanya ya, bentuknya nih, bentuknya ini kayak pita gitu ya. Pita gitu, dan untuk lihat konturnya tuh beda gitu. Kalau tadi kan semakin tinggi tuh semakin kuning, nah ini walaupun tinggi tapi nggak kuning nih, yang sini nih walaupun tinggi tapi nggak kuning, karena kan bentuknya ribbon, peta, bukan peta, apa, pita, sorry. Nah, ada mesh, ada kontur 3, ini kontur 3 dimensi. Nah, sama ya. Karena kalau kontur 2 ini nih. Kontur 3 ya gini. Ya kalau misalnya teman-teman enaknya yang mana ya itu tergantung kebutuhan teman-teman lagi sih, ya. Itu terserah teman-teman lah mau pakai yang mana, yang penting cocok dengan kebutuhan teman-teman gitu aja sih. Oke ya, saya rasa cukup ya video singkat kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau misalnya ada yang masih kurang dipahami, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terus kalau teman-teman mau request juga materi apa sih yang mau teman-teman saya bahas gitu, silakan tulis aja di kolom komentar gitu ya kalau mau request materi ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.